Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi. Selamat hari Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, minggu pertama di bulan yang baru, di mana kita tidak rasa lagi akan merayakan hari raya Natal bulan depan, ya, untuk tahun 2022. Jadi mari kita siapkan hati kita, pikiran dan jiwa kita untuk fokus hanya kepada Tuhan pada hari ini, untuk masuk dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu, kemurahan Tuhan, kami bisa mengadakan ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di bulan yang baru, di minggu pertama, yaitu Minggu 6 November tahun 2022. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus datang seperti firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan mau datang dan hadir. Dengan demikian, mari datanglah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan juga datanglah di Tabernakel Warlot di kota Sentul City ini. Dan pimpinlah ibadah kami, ya Allah Roh Kudus, dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan, Kau layak disembah. Hosana
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, sekarang marilah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita sediakan dulu pembacaannya dari kitab Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ke 22, yaitu surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Ya, mari kita minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga dan indah ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi kekuatan, pedoman bagi kami di dalam keadaan dunia yang lagi tidak menentu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya sesuai menurut kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Dan bagi kami yang mendengarkan, siapkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih yang kekal firman-Mu ditaburkan itu akan bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami, sehingga akan menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai surat Rasul Yohanes kepada jemaat yang terakhir ya, jemaat yang ke-7, yaitu jemaat di Laodikia. Kalau minggu lalu kepada jemaat di Philadelphia ya, ini yang ke-7, yang terakhir. Pertama-tama kita lihat dulu kota Laodikia itu di mana ya. Kota Laodikia, kalau kita pergi sekarang ada di negara Turki ya, di negara Turki, di dekat satu desa modern. Jadi bukan kota ya. Kalau kita ke Turki mengunjungi 7 gereja ini, dia letaknya dekat desa yang modern yang namanya desa Eskihisar di daerah Denizli di negara Turki ya. Kota Laodikia ini dulu pada zaman surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes,
Dan sebenarnya ini pesan dari Tuhan Yesus kepada malaikat. Siapa itu malaikat? Gembala, bukan malaikat di sorga ya. Gembala atau pemimpin jemaat di mana? Laodikia. Dan jemaat di Laodikia ini menurut cerita diinjili. Jadi yang menjadi penginjil pertama di Laodikia adalah murid Paulus, Rasul Paulus, yaitu Epafras ya. Epafras. Itu kita bisa lihat di surat Kolose ya. Kalau kita baca di surat Kolose, di situ ada pesan Rasul Paulus, ada salam dari jemaat dari Epafras, gembala mereka yang menginjil ke Laodikia, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa jemaat di Kolose? Karena Laodikia itu dekat kota Kolose ya. Jadi kota Laodikia yang kita bicarakan sekarang letaknya dekat kota Kolose. Di kota Kolose ini ada sumber air dingin. Kenapa sumber air dingin? Karena di Kolose itu di atas gunung ada salju ya. Ketika salju itu mencair menjadi air dingin. Dan air dingin di kota Kolose ini kalau kita mandi di dalamnya menyegarkan, menyehatkan ya, dan rasa sejuk. Dingin tapi sejuk dan menyegarkan ya. Kalau di Makassar itu di Malino ada ya, di kota Malino di atas gunung bawah Karaeng ya, ada. Airnya dingin, itu kayak di kota Kolose ya. Jadi Laodikia itu dekat kota Kolose ya. Dan juga dekat kota Hierapolis. Apa itu kota Hierapolis? Kota Hierapolis ini adalah sumber air panas. Jadi di kota Hierapolis ada sumber air panas. Ya. Jadi ada air panas kalau kita nanti ke Turki, ke Hierapolis, ada air panas. Di situ kita bisa mandi, dan air panas ini seperti untuk mengobati ya, pengobatan untuk kesehatan lah. Dan di Hierapolis ini dulu terkenal karena Ratu Cleopatra dari Mesir dengan kekasihnya yaitu Mark Antony. Jadi Mark Antony dengan kekasihnya Ratu Cleopatra pernah mandi air panas di Hierapolis ini. Jadi Laodikia ini dekat, yaitu kira-kira 10 mil 12 km dari kota Hierapolis sumber air panas, dan dekat kota Kolose kira-kira 10 km dari Laodikia sumber air dingin. Dan sayangnya di Laodikia kalau musim panas, kan Laodikia ini dekat sungai Laikus ya. Sungai Laikus ini kalau musim panas kering. Jadi kota Laodikia kesulitan air ya. Kan penduduk harus minum ya, harus mandi. Jadi pemerintahnya membangun pipa-pipa air ya. Pipa-pipa air dari kota Hierapolis tempat sumber air panas yang kira-kira 12 km ya dari Laodikia. Dan juga ada saluran air, ada saluran jadi seperti sungai kecil dari kota Kolose, itu sumber air dingin. Itu diatur pemerintah Laodikia waktu itu supaya air dari Hierapolis air panas, air dingin dari Kolose bisa masuk ke kota Laodikia. Tapi sayangnya seperti air panas ya, yang berasal dari Hierapolis, kan dia melewati pipa-pipa air ya, 12 km. Dan waktu mereka melewati pipa-pipa 12 km jaraknya dari Laodikia, sampai di kota Laodikia airnya sudah jadi suam-suam kuku. Orang Manado bilang lau-lau ya, suam-suam kuku. Dan menurut cerita, kalau air suam-suam kuku ini diminum rasanya tidak enak. Karena bercampur dengan zat-zat karbon, tanah liat yang di pipa itu, air panas kan, jadi ada karbonnya. Terus sampai di Laodikia rasanya seperti terlalu banyak kapurit kalau dibandingkan air sekarang ya. Tentu kalau untuk diminum bisa muntah ya, atau paling kurang sakit perut. Jadi penduduk Laodikia sudah menunggu lama-lama, ternyata airnya tidak bisa diminum. Atau kalau diminum harus diproses dulu.
ditaruh tawas kah atau apa, supaya tidak lagi membuat muntah atau sakit perut karena tidak enak. Dan begitu juga air dingin yang dari Kolose, ketika melewati aliran air yang dibuat oleh pemerintah Laodikia, itu sampai di Laodikia menjadi suam-suam kuku juga. Jadi tidak dingin, tidak panas. Gambaran inilah yang dipakai Tuhan Yesus menilai rohaninya orang jemaat Laodikia. Tuhan Yesus berpesan kepada Rasul Yohanes, "Aku adalah ya dan amin. Aku adalah saksi setia." Maksudnya Tuhan Yesus mau memperkenalkan identitasnya bahwa dia ini Tuhan yang sejati ya. Tuhan kalau berkata ya, ya. Kalau Tuhan janji, Tuhan selalu tepati dan setia. Dan Rasul Yohanes kirimi surat, katakan kepada jemaat di Laodikia, "Kamu ini sayangnya tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Kalau saya mau, kamu lebih baik panas atau dingin." Kenapa ya? Nanti kita pelajari. Kenapa Tuhan Yesus tidak suka suam-suam kuku? Ya, Tuhan Yesus mau jemaat di Laodikia itu harus panas, menyala-nyala, atau sekaligus dingin saja, menyejukkan. Kenapa? Karena begini, penyebabnya jemaat Laodikia itu suam-suam kuku. Pertama, Laodikia itu kota yang besar ya, dan pusat perdagangan waktu itu. Perdagangan apa? Yang didagang waktu itu adalah kain wol. Kain wol karena banyak domba di sana ya. Dan kain wolnya itu berwarna hitam keungu-unguan. Jadi itu adalah kain yang sangat mahal ya pada waktu itu. Mungkin kalau dibawa ke zaman sekarang itu seperti pakaian merek Hermes, Louis Vuitton, mahal lah. Waktu itu ya, jadi penghasil kain wol paling mahal waktu itu di dunia di Laodikia. Jadi itu kain diekspor, apalagi karpet dari kain wol itu mahal itu harganya. Jadi Laodikia jadi pusat perdagangan waktu itu. Dan kenapa? Jemaatnya waktu itu kaya raya. Jadi orang-orang percaya di Laodikia itu kaya raya. Mereka rasa sudah cukup hidupnya. Harta banyak, tidak perlu apa-apa lagi. Jadi waktu pernah gempa bumi, terus itu kota runtuh, banyak bangunan rubuh. Itu juga terjadi di Philadelphia, di Sardis. Itu pemerintah Roma, seperti di Sardis, pemerintah Roma, Kaisar itu pada waktu itu beri sumbangan, bangun lagi kota Sardis karena gempa bumi. Tapi jemaat di Laodikia bilang tidak perlu bantuan, kami bisa bangun sendiri, kami cukup kaya. Jadi jemaat di Laodikia ini cukup pede ya, pede sekali karena kekayaan. Nah, inilah yang ditegur Tuhan Yesus. Kamu mengaku kamu kaya, ya, tetapi kamu di mataku miskin, ya. Kamu sebenarnya melarat. Kamu buta dan telanjang. Kenapa Tuhan tegur? Karena mereka karena kekayaan duniawinya, banyak uang, banyak harta, sudah tidak perlu Tuhan lagi. Mereka rajin beribadah. Jemaat Laodikia ini rajin beribadah, rajin melayani, tapi mereka lakukan itu setengah-setengah hati. Ya, seperti gini, kalau tidak melayani tidak enak. Nah, ini koreksi buat kita. Jangan-jangan kita juga demikian. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka sudah dihimpit oleh kekayaan dunia. Mereka sudah lupa yang kasih kekayaan sebenarnya Tuhan Yesus. Jadi kalau beribadah atau melayani harus sungguh-sungguh, harus dengan roh yang menyala-nyala. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Tuhan tahu, kalau Tuhan tahu kita melayani Tuhan, menyanyi saja setengah-setengah, berarti itu kita suam-suam kuku ya. Tuhan Yesus katakan, aku akan memuntahkan kamu. Tuhan jijik. Jadi ingat ya, mungkin warlot, kita sudah terlalu banyak pelayanan, banyak berdoa melayani Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Tapi kalau kita lakukan itu cuma rutinitas, tidak karena kasih, tidak karena cinta sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus,
itu sebenarnya termasuk suam-suam kuku. Itu di mata Tuhan tidak baik ya. Tuhan tidak mau dikasihi setengah-setengah hati. Cobalah kamu kalau saling mencintai, terus kamu tahu kekasihmu setengah hati sama kamu, apalagi Tuhan ya. Itulah yang dimaksud, Tuhan tidak suka yang suam-suam kuku. Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau kita memuji Tuhan harus sungguh-sungguh, seperti dari dalam hati kita. Kita tulus, Opa selalu sarankan waktu menyanyi, bayangkan Tuhan Yesus ada di depanmu yang sedang mendengar kita memuji Dia. Dan itu Opa selalu lakukan. Biar Opa sendirian di ruangan doa, saya bayangkan Tuhan ada di depan lagi mendengar saya menyanyi, dan saya menyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu baru dibilang tidak suam-suam kuku ya. Nah itu. Jadi Tuhan mencela, menegur jemaat di Laodikia karena suam-suam kuku. Mereka jadi suam-suam kuku karena sudah tergoda, sudah terpengaruh dengan harta dunia yang menguasai mereka. Mereka sudah tidak sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan. Dan yang kedua, mereka katakan mereka kaya, padahal di mata Tuhan mereka miskin ya. Miskin rohani. Secara duniawi mereka kaya, memang banyak uang ya. Kalau sekarang mungkin mereka punya mobil Mercy, mobil Alphard, jemaatnya begitu. Tapi di mata Tuhan mereka miskin. Miskin apa? Miskin rohani. Nah itu Tuhan katakan, Tuhan kasih nasihat, kamu harus membeli padaku emas yang murni, yang dimurnikan oleh api. Apa artinya itu? Artinya ialah jemaat yang sudah rasa mapan, sudah kaya, sepertinya sudah tidak perlu Tuhan lagi, menyanyi asal menyanyi, membaca Alkitab cuma rutinitas, tidak lagi dengan penuh kasih kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu harus membeli emas. Nah, tapi ini beda dengan keselamatan ya. Kalau keselamatan itu cuma-cuma. Kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus cuma-cuma, tidak dibeli. Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu harus beli emas daripadaku, emas yang murni ya? Artinya Tuhan bicara sesuai keadaan mereka. Mereka kan kaya-kaya, harus beli dong. Tapi artinya kamu harus bayar harga. Kamu harus dibaharui rohanimu, yaitu datang kepada aku, Tuhan Yesus bilang. Itulah yang dimaksud beli dengan beli emas padaku. Maksudnya jemaat di Laodikia, termasuk kita ya warlot, kalau sudah merasa mapan, sudah suam-suam kuku, kita dianjurkan Tuhan datang kepada Tuhan Yesus, bertobat dan sungguh-sungguh, Tuhan aku mengasihimu, aku mau memuji Engkau, aku mau membaca firman tiap hari sungguh-sungguh, bukan cuma rutin, bukan cuma karena terpaksa. Itu Tuhan maksud belilah emas. Jadi harus ada bayar harga. Bayar harganya yaitu waktu. Kalau kita mau membaca firman harus bayar harga ya, sisihkan waktu. Kalau kita mau berdoa subuh, mengantuk susah ya, harus bayar harga. Disinilah maksudnya Tuhan Yesus bilang, belilah emas yang murni padaku. Harus bayar harga. Dan yang kedua, supaya kamu tidak telanjang, karena Tuhan bilang kamu sebenarnya melarat dan telanjang. Padahal jemaat di Laodikia pada waktu itu bajunya bagus-bagus ya. Wol hitam itu baju paling mahal. Yang tadi Opa bilang seperti baju Hermes, Louis Vuitton sekarang. Tapi di mata Tuhan mereka telanjang, bukan bajumu yang bagus. Jadi Tuhan bilang kamu harus membeli pakaian putih padaku. Apa artinya? Kamu harus hidup dalam kebenaranku. Kamu harus hidup dalam kekudusanku. Moto warlot yaitu harus pakai pakaian putih. Artinya banyak berbuat kebaikan, ya, banyak berbuat amal soleh, banyak melayani Tuhan, tapi dengan sungguh-sungguh. Jangan karena terpaksa. Kalau Opa dengan Oma bilang, ayo teman-teman kumpul ibadah. Nggak enak deh, karena nggak enak ya kita hadir. Itu tidak mau, Tuhan tidak mau begitu ya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengan roh yang menyala-nyala, bukan karena kebiasaan ya, bukan karena rutinitas, harus dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama.
Jadi Tuhan bilang kamu harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan, makanya kamu harus beli pakaian putih supaya kamu tidak kelihatan telanjang. Itu yang nasihat Tuhan yang kedua. Pertama, kamu harus membeli emas murni, yaitu kamu harus merubah caramu beribadah. Kamu harus dekat kepadaku. Yang kedua, harus hidup dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan bilang kamu di sini memang produksi salep. Ya, saya lupa ya. Kota Laodikia dulu ada sekolah kedokteran situ, ya. Ada fakultas kedokteran dan mereka menghasilkan obat 2 macam. Obat untuk telinga dan mata. Jadi dulu kalau orang ada sakit mata karena luka atau apa, taruh salep dari Laodikia, sembuh. Tapi di mata Tuhan kamu buta. Buta apa? Buta rohani. Jadi Tuhan bilang, belilah minyak untuk melumasi matamu, untuk mengurapi matamu. Minyak dari Tuhan itu adalah urapan ya. Minyak itu urapan. Urapan itu ada 2 artinya. Pertama untuk mengobati mata mereka yang buta secara rohani. Jadi waktu diurapi dengan minyak, mata mereka akan sembuh. Dan yang kedua, urapan itu artinya menjadi milik Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, banyak raja, nabi-nabi, imam diurapi. Karena mereka itu akan menjadi milik Tuhan. Jadi Tuhan nasihati lagi jemaat di Laodikia, mata mereka harus diminyaki. Belilah minyak kepadaku. Artinya, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus hidup bersama Roh Kudus. Simbol dari minyak itu sehingga kita bisa mengenal kebenaran. Kita tidak suam-suam kuku lagi. Kita punya roh yang menyala-nyala. Kalau ada Roh Kudus dalam kita, kita tidak suam-suam kuku. Tuhan bilang lebih baik kamu panas atau dingin. Kenapa? Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku saya muntahkan, saya jijik. Kenapa panas? Karena ingat ya, Tuhan pakai keadaan di Laodikia, air panas dari Hierapolis untuk menyembuhkan kan, sebagai obat. Jadi kalau orang mandi di air panas itu menyembuhkan. Kita juga atau jemaat di Laodikia dan kita warlot orang Kristen zaman sekarang harus panas dalam arti kita bisa menyembuhkan orang lain. Kita bisa melayani jemaat, melayani non-jemaat. Supaya bisa mereka disembuhkan dari sakit mereka, dibebaskan dari roh-roh jahat, dan lain-lain. Dan yang kedua Tuhan bilang lebih baik kamu dingin. Kalau bukan panas, panas artinya tadi ya, yaitu kita melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Dingin artinya kita bisa menyejukkan orang lain. Orang lain mungkin yang lagi galau, lagi gundah, lagi putus asa, kita bikin sejuk jiwanya. Kita bikin satu kesejukan di hatinya sehingga mereka tidak jadi bunuh diri misalnya. Jadi Tuhan mau kita panas atau dingin, jangan suam-suam kuku. Ya, itu pesan Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Ada gambarnya ya, ada biasa kita lihat gambar di dinding Tuhan Yesus mengetok. Artinya waktu itu Tuhan Yesus ada di luar jemaat Laodikia. Jadi mereka lagi ibadah di gereja, Tuhan malah di luar gereja. Kasihan ya, Tuhan mengetok-mengetok. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah cuma rutinitas. Hati-hati ya. Jangan kita juga memuji menyembah Tuhan, kita bikin ibadah warlot, tapi Tuhan sudah tidak hadir. Tuhan malah ada di jalanan. Hati-hati. Itu karena suam-suam kuku ya. Jadi Tuhan tetap mau kita sadar, kita bertobat sampai Tuhan mengetok. Tuhan bilang siapa yang dengar ketokanku dan buka pintu, saya akan masuk dan duduk makan bersama dia. Luar biasa ya. Tuhan masih mau jemaat Laodikia bertobat karena Tuhan Yesus mengasihi. Selanjutnya Tuhan katakan, kamu akan kutegor dan kuhajar. Bahasa aslinya itu hajar dicambok loh. Jadi Tuhan bilang karena aku mengasihi jemaat Laodikia, aku menasihati, dengarlah nasihatku, bertobatlah, kalau tidak saya cambuk kamu.
Tuhan tidak segan-segan mencambuk ya supaya sadar. Ya, orang selalu Tuhan Yesus Maha Pengasih. Di sini Tuhan bilang bahasa aslinya aku akan menghajar, mencambuk. Dan kalau kita bertobat dan kita sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak lagi suam-suam kuku, kita akan janji Tuhan, kita akan duduk makan bersama Dia. Kalau kita buka pintu, kembali kepada Dia, menyuruh Tuhan Yesus masuk, dan kemudian Tuhan janji, kamu akan duduk bersama aku di tahtaku, memerintah bangsa-bangsa. Hebat ya, janji Tuhan luar biasa. Marilah teman-teman Warlot, keluarga Warlot, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, jangan punya rohani yang suam-suam kuku. Harus panas dan dingin, ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Jemaat Laodikia, dan nanti akan disempurnakan, ditambah lagi oleh Oma Pala, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman dan tim Warlot. Setelah kita berjumpa lagi hari ini tanggal 6 November 2022. Hari ini kita membaca, sudah tiba pada pembacaan Wahyu 3 kepada jemaat di Laodikia, ya, jemaat terakhir. Ya, yang tadi sudah dimulai dari Opa, bagaimana kehidupan jemaat Laodikia. Kita sudah membaca semua, saya tidak mengulang lagi, saya hanya tekankan bagaimana itu hidup suam-suam kuku. Tadi juga Opa sudah katakan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, ya. Bagaimana kehidupan kita sebagai generasi akhir zaman ini, apakah kita ada di suam-suam kuku atau tidak, atau kita dingin atau panas sebagaimana yang Tuhan katakan. Kalau saya renungkan adalah suam-suam kuku tadi bisa diartikan yang kita sudah baca, pada semua di rumah pasti mengerti tidak panas tidak dingin, ya. Tetapi yang saya renungkan pembacaan ini tidak ada di luar daripada Tuhan, ya. Tidak juga karena kita orang supernatural, jadi kita tidak berbicara secara supernatural. Dalam hal ini ada roh di luar Tuhan, ya. Semua ada di dalam Tuhan. Tuhan katakan lebih baik kamu dingin atau panas. Tetapi ada hal-hal juga kalau kita tidak hati-hati, iblis bisa masuk di situ. Jadi saya merenungkan ini, dingin atau panas, tetap ada koridor Tuhan di situ. Cuma Tuhan mengingatkan kita, lebih baik kamu dingin atau panas. Kalau saya bawa pengertian itu dingin, kita tahu Tuhan. Kita tahu kehidupan dalam Tuhan, tapi kita tidak bergairah, ya. Ada banyak mungkin saya coba nalar saya sebagai manusia. Kita tahu Tuhan, tapi kita sudah tidak bersemangat lagi, ya. Karena kehidupan dunia sangat menekan kita. Kita tidak tahu caranya, akhirnya apa saja yang kita lakukan, kita menyerah dengan keadaan. Yang mau terjadi, terjadilah, ya. Kita tahu Tuhan, tapi kita tidak membangkitkan kita punya roh untuk di hadapan Tuhan. Kalau saya melihat itu jauh, merenungkan jauh ke dalam renungan saya, bahwa itu membuat kita tidak bersemangat. Sedangkan kalau kita panas, itu membuat kita semangat, ya. Dan setelah itu, waktu kita panas, kita ada tadi Opa katakan, kita diurapi dan semua, ya. Saya tidak mengulangi lagi karena akan panjang sekali. Bahwa dengan semangat panas, kita hidup dengan Tuhan, itu membawa dampak yang luar biasa bagi orang lain.
Nah, itu Tuhan peringatkan kepada kita. Kita harus dingin atau panas. Kalau kita dingin, kita hidup dingin, tetapi kita hidup di tengah-tengah. Tuhan katakan ini, kita ada hidup di dalam tetap koridor Tuhan, tetapi ada juga orang-orang yang hidup di sekitar kita yang panas. Nah, disitulah tugas-tugas penginjilan, ya. Saya tidak berbicara penginjilan yang belum mendengar, belum tahu kabar keselamatan, tapi saya coba bawa dulu pengertian ini. Dingin, tahu Tuhan, tetapi tekanan hidup dunia membuat kita dingin, menyerah keadaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya coba bawa itu, karena di sini dalam firman tidak ada berbicara roh lain selain roh Tuhan. Jadi itu yang Tuhan ingatkan, karena Tuhan katakan hidup kamu saling, saya memikirkan jauh lagi ke depan, jauh lagi saya renungkan bahwa kita hidup di dalam koridor Tuhan, ada orang-orang yang bersemangat. Jadi kita saling melihat, ya. Bagaimana itu Tuhan katakan, bagaimana kamu bisa melihat itu dingin atau panas? Hiduplah bersekutu dengan aku. Kita kembali pada dasar yang Tuhan mau sebelum sesudah Tuhan mau naik ke surga. Tuhan banyak hal yang Tuhan peringatkan kepada kita. Ya, saya tidak ulang lagi di situ, tapi kita bisa merenungkan. Kita dingin di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang ada juga panas. Kita saling membantu. Jadi Tuhan katakan ini, Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan peringatkan, ya. Kalau kita tidak panas, tidak dingin, hidup kita bisa jauh dari Tuhan. Itu sangat bisa jauh, dan akhirnya kita tidak duduk di satu tempat yang benar-benar kita duduk di tempat yang Tuhan mau. Nah, itu kita bisa di situ diombang-ambingkan. Itulah Tuhan katakan, saya muntahkan. Untuk saya itu sesuatu yang keras sekali, ya. Waktu dingin Tuhan tidak bilang saya muntahkan. Waktu panas Tuhan juga tidak mengatakan sesuatu yang positif, ya, yang negatif, ya. Panas atau dingin di situ ada. Tuhan peringatkan, aku ada di situ. Lebih baik kamu panas atau dingin. Tetapi yang Tuhan tidak mau adalah tidak panas, tidak dingin. Itu bisa dapat kita dipermainkan oleh iblis. Iblis selalu ada di sekitar kita, seperti singa mengaum-ngaum. Dia mengambil celah itu, dan itu adalah bagiannya. Kita tidak boleh itu, karena apa? Tuhan bilang saya muntahkan. Untuk saya itu sesuatu yang sangat keras teguran untuk Tuhan. Tuhan tidak mau. Nah, pribadi kita, bagaimana kita bawa kehidupan kita yang dingin atau panas? Yang kita pilih tentu panas. Karena waktu panas bersemangat, di situ Tuhan bekerja. Dalam hal ini adalah bukan soal dunia, bukan soal materi. Karena di bawahnya Tuhan juga menegur. Yang Tuhan maksud Tuhan adalah roh kita. Karena kami orang supernatural, harus roh dulu yang bekerja di hidup kita. Kita tingkatkan roh kita dengan Tuhan. Kita hidup dengan Roh Kudus. Roh dengan kita dengan Roh Kudus itu bersatu. Karena Roh Kudus adalah roh Tuhan. Maka kalau kita bersatu, kita melihat sesuatu itu dengan mata Tuhan. Dan dia akan berdampak di dalam kehidupan kedagingan kita. Tetapi kalau kita dingin saja, nah tugas kita di situ ada sebagai anak-anak persekutuan. Kita bangkitkan, kalau kita hidup di dalam persekutuan, kita punya roh yang dingin tadi, ya, saling ada apa? Karena dari roh yang panas itu bisa melihat sesuatu yang tidak dari Tuhan, yang benar-benar ada Tuhan tapi mati, dingin, ya. Di situ tugas persekutuan anak-anak Tuhan saling membantu, mengikat satu dengan yang lain. Yang penting di sini saya mau ingatkan, jangan kita tidak panas, kita tidak dingin juga, suam-suam kuku. Itu adalah mangsa daripada iblis. Itu yang saya kupas mengenai bagaimana hidup kita di akhir zaman.
Ya, mari kita hidup di dalam akhir zaman ini, kita sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Kalau ada sesuatu yang sudah tidak tidak bersemangat, kita semangatkan. Kita yang tadinya juga bersemangat tiba-tiba juga karena kita jadi dingin, ya tentu dalam keadaan dunia yang sangat menekan kita. Saya tidak panjangkan di situ, semua sudah tahu kita berada generasi di akhir zaman ini. Dan Tuhan katakan, saya tidak ulang lagi karena Opa sudah katakan bagaimana kita harus memakai jubah adalah pertama adalah kita emas, jubah dan atau baju, dan terakhir adalah yang terakhir itu mengenai minyak, ya, mata kita. Itu adalah panca indera kita, ya. Bagaimana orang lain, ya, terutama dunia melihat kita memakai hidup kita adalah Tuhan, ya. Saya cuma ulangi sedikit saja bahwa emas itu adalah Tuhan. Orang dunia melihat kita Tuhan, ada hidup Tuhan di dalam hidup kita. Kita penuh kekudusan dan mata kita adalah mata Tuhan, ya, mata yang dilumasi, ya, dilumasi agar semua yang kita lihat itu dengan pandangan Tuhan. Nah, yang terakhir saya cuma ringkaskan saja, Tuhan akan mendudukkan kita bersama-sama di tahtanya. Saya hanya kasih kata ringkas itulah hadiah. Di jemaat lain tidak ada di situ, tapi jemaat Laodikia adalah Tuhan katakan, kalau kamu berusaha ini, kamu menang, maka aku dudukkan bersamaku di tahtaku. Jadi di situ menjadi titik tolak kenapa saya bilang tidak ada di situ roh lain, roh iblis selain roh Tuhan. Cuma kehidupan anak-anak Tuhan perlu saling membantu, saling menegur, ya. Di sini Tuhan bilang, saya menegur, saya mencambuk bisa keras, bukan karena iblis. Di sini tidak ada berkata roh lain, tapi kita tidak sendiri tahu, sadar. Saya ulangi, mungkin keadaan dunia menekan kita sampai kita malas, ya. Tapi saya ingatkan, yang paling sangat penting di sini, kita anak-anak Tuhan harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan jauhkan hubungan kita dengan persekutuan, karena di situ kehadiran Tuhan ada. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Jangan hidup keadaan dunia menekan kita sampai kita jadi dingin, ya. Tapi kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, kita saling membantu satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak menjadi mangsa iblis, malah kita di dalam saling membantu, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sebab itu Tuhan katakan, kalau kamu ikut di sini, apa yang saya katakan di sini, panas atau dingin, kamu akan menerima, kamu merubah hidup kamu akan menerima hadiah daripadaku, yaitu duduk bersama aku di tahtaku. Ya, saya tidak ulang, hanya ringkas itu saja. Jadi saya ulang lagi, panas atau dingin kita memilih, ya. Kita dikasih hadiah oleh Tuhan. Kalau kita bisa rubah, maka hidup kita akan bersama-sama Tuhan duduk di tahtanya. Hanya itu, saya tidak panjang lebar, karena kalau mau dikupas satu-satu akan panjang sekali, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari di rumah bisa mengerti dengan bahasa saya, ya. Terima kasih untuk pengertiannya. Tuhan akan memberi dengan karya Roh Kudus, memberi pengertian yang lebih dalam. Tuhan memberkati. Amin. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang surat Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes buat jemaat di Laodikia, marilah kita jangan suam-suam kuku, dan salah satu perintah Tuhan Yesus yaitu lakukanlah
perjamuan kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saat ini mari kita berdoa untuk kita melakukan perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu tadi, dan sebagai ketaatan kami pada perintah-Mu Tuhan Yesus, saat ini kami mau melaksanakan perjamuan kudus. Berkatilah hosti dan anggur, roti, sirup atau teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik di rumah maupun yang ada di Tabernakel Warlot di kota Sentul City ini. Dan pimpinlah perjamuan kudus kami ini Tuhan Yesus, dan layakkanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menimpa. Berlari pada tujuan, berlari pada tujuan. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Oke, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sudah menerima hosti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan bila hostinya ada firman, boleh dibaca ya, boleh dibaca masing-masing dulu. Itu adalah pesan Tuhan buat kita ya, khususnya buat keluarga Warlot Ministry dan para simpatisan. Di sini juga kita akan baca ya. Yohanes 3 ayat 36a. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya Tuhan Yesus ya, jangan percaya yang lain. Oke. Punya Ratapan 3 ayat 22a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita percaya Tuhan, kasih setia rahmat-Nya selalu datang setiap Roma hari. 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, oke. Jadi memang hanya nama Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan buat kita. Lukas 6 ayat 38b. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi maksudnya ini kita jangan menghakimi sesama. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil, dan juga para hakim di dunia yang ditunjuk Tuhan ya. Saja ya untuk keadaan sekarang. Oke.
Kalau sudah, mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus ya. Firman-Nya berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20 bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib di Bukit Golgota sebagai anak domba Allah, sehingga kami memperoleh anugerah-Mu, hidup yang kekal, keselamatan, juga tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit. Kami tolak COVID-19, kami tolak cacar monyet, hepatitis akut, dan semua sakit penyakit. Kami terima dengan syukur tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil-Mu dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur sudah menerima tubuh dan darah-Nya lewat pujian.
isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Sudah nyatakan. Sudah nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan Yesus, itulah iman kami. Siapa yang berseru kepadamu sesuai firman-Mu pasti menerima keselamatan. Meskipun saat ini dunia sedang dilanda oleh berbagai macam malapetaka, seperti yang pernah terjadi baru-baru di Kanjuruhan, ada 130 lebih jiwa yang melayang dalam peristiwa di Stadion Bola Kanjuruhan, Jawa Timur. Kemudian baru-baru ini di area Itaewon, Korea Selatan, sekitar 155 orang tewas karena berdesak-desakan di malam Halloween. Dan juga terjadi lagi sekitar 100 lebih orang tewas karena jembatan di India putus. Dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan. Tentu hal ini membuat kami umat-Mu sedih melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Tetapi kami belum tahu apakah banyak di antara mereka sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, inilah dasarnya kami Warlord Tuhan utus di Indonesia dan juga akan ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu, sehingga satu saat dengan pimpinan Allah Roh Kudus banyak lutut akan bertelut, banyak lidah yang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanku, Juru Selamatku. Pakailah kami keluarga Warlord Ministry Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang setia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi baik di kepolisian, TNI, sipil, bidang hukum, anggota-anggota DPR yang bertugas di pusat Jakarta sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan, curahkanlah pada mereka semua, pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, roh takut akan Tuhan, keadilan, dan
menjalankan pemerintahan yang bersih, sehingga mata dunia akan melihat di bangsa kami ada anak-anak Tuhan yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan, kebenaran, keadilan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh bangsa kami, rakyat Indonesia. Hiburkanlah yang sedih karena kehilangan anggota-anggota keluarga mereka yang terkasih. Mungkin karena malapetaka yang terjadi, mungkin juga karena akibat penyakit hepatitis akut, gagal ginjal, dan juga cacar monyet, COVID-19, Omikron yang terbaru. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tetap melindungi anak-anak-Mu, sehingga kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan kini Bapa, kami berdoa buat saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, yang ada sedang merayakan atau akan merayakan hari ulang tahunnya di minggu yang sedang berjalan ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengaruniakan panjang umur, dan terus meningkat di dalam melayani Tuhan, sehingga dengan roh yang menyala-nyala tetap setia, taat pada Tuhan Yesus. Berkati di dalam pekerjaan, di dalam kedinasan, di dalam bisnis, di dalam studi, dan di dalam segala aktivitas. Dan Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersedih karena penyakit yang belum sembuh-sembuh, kiranya bilur Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Mujizat kesembuhan tetap terjadi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di dalam masalah apa saja, mungkin masalah di dalam studi, masalah keuangan yang tidak mencukupi, masalah keluarga, dan mungkin juga masalah di dalam pelayanan. Masalah apa saja Tuhan, kami datang kepadamu mengakui bahwa hanya Engkaulah Tuhan Yesus, hanya Engkaulah Roh Kudus yang dapat menghibur kami, dapat memberikan kami solusi jalan keluar atas masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, ingatkanlah kami umat-Mu, termasuk kami yang beribadah saat ini, keluarga Warlot, simpatisan Warlot, untuk berjaga-jaga dan selalu berdoa, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat, sehingga kami jangan sampai tertinggal ketika terjadi peristiwa pengangkatan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami selalu agar terus akrab, intim dengan Tuhan Yesus, dengan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga pelita kami terus bernyala-nyala, persediaan minyak kami terus ada seperti pada 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, kami sebelumnya mau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terimalah berkatnya, kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Sorgawi, berkat rohani, jasmani, termasuk keuangan, dan juga kesehatan, dan damai sejahtera sukacita di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kami, serta persekutuan yang indah, manis dan akrab dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat masing-masing bersama keluarga, dan juga menyertai kami yang ada di Tabernakel Warlot Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, Minggu 13 November tahun 2022.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.